Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara autodidak. Kali ini kita akan coba membahas beberapa buah latihan seperti gambar yang ada di depan. Pada latihan kali ini kita akan coba menggunakan perintah dari circle. Kemudian bagaimana cara kita membuat circle di antara dua buah lingkaran. Baiklah, untuk lebih singkat langsung saja kita praktekkan seperti pada gambar yang ada di depan. Pada proses pembuatan yang pertama, kita terlebih dahulu membuat lingkaran yang ada di bagian dalam, di mana diameter bagian dalam itu adalah diameter 60 dan diameter 72. Circle D, kemudian kita isi 60, kemudian kita lanjutkan circle D, kemudian kita isi 72. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle dengan ukuran radius 48, kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle dengan radius 60. Setelah 4 buah circle selesai kita kerjakan, kita lanjut membuat garis bantu untuk mendapatkan ketinggian dari 40. Kita buat garis bantu terlebih dahulu, kemudian kita lakukan offset, dimana offset di sini adalah setengah dari 40. Di sini kita isi adalah 40, setengahnya berarti 20. Kita klik garis, kemudian kita arahkan kursornya ke atas, kita klik garis, kita arahkan kursornya ke bawah, sehingga garis bantu yang pertama telah selesai kita kerjakan. Kemudian kita lakukan proses penghapusan dari garis-garis yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah trim. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan sebelum kita melanjutkan proses pembuatan lingkaran kecil, lebih baik kita lakukan proses pemotongan terlebih dahulu. Kita buang sisi bagian dalamnya. Kemudian kita lanjutkan dengan perintah offset, di mana perintah offset tersebut kita garis bantu pada bagian tengah kita geser ke atas itu 10, ke bawah 10. Kemudian kita offset itu adalah 10, kita klik garis bantu, kita arahkan ke atas, kita klik garis bantunya, kita arahkan ke bawah. Begitu juga dia bagian sebelah kanan, sehingga titik referensi kita untuk membuat circle dengan radius 6 itu telah ada. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle itu adalah dengan radius 6. Untuk mempercepatnya kita bisa menggunakan perintah copy, di mana perintah copy tersebut bisa kita ketik CO. Kemudian kita klik sisi bagian tengah, kita arahkan kursornya ke titik yang akan kita tuju, sehingga circle kita telah selesai. Kemudian kita lakukan penghapusan garis bantu yang kita gunakan. Tujuannya apa? Dari sekarang kita hapus agar tidak terlalu banyak garis yang ada pada benda kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle di bagian sisi atas dan sisi bawah. Untuk lebih lanjutnya kita lakukan dengan membuat circle. Di sini kita setelah mendapatkan titik tumpuannya, di mana titik tumpuan di sini itu adalah dengan radius diameter 12. Kemudian kita lakukan copy ke bagian sisi atas. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle setengah dari circle itu dengan diameter 12.
kita buat circle itu adalah dengan diameter 12. Oh maaf, sebelumnya dengan radius 12. Kita ketik itu adalah dengan radius 12. Begitu juga sisi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan proses pemotongan garis yang tidak berfungsi. Kita trim, kemudian kita hapus di sisi bagian atas, kemudian sisi pada bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan proses pemotongan dari circle yang tidak kita perlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan fillet dari masing-masing sudut, dimana fillet ini sendiri itu adalah radius 6. Kita ketik F, kemudian kita enter atau kita spasi, kemudian kita ketik R, kita isi itu adalah 6. Klik garis pertama, kita klik garis kedua. Begitu untuk sisi-sisi bagian lain. Kita klik garis pertama, klik garis kedua, kita ketik F, kemudian kita ketik R, kita klik 6, kemudian garis, kita klik garis yang kedua. Begitu juga dengan seterusnya. Kita lakukan proses pengulangan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian atas. Sehingga gambar kita selesai untuk membuat fillet. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuangan garis yang tidak kita perlukan. Kita lakukan proses trim. Kita buang. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk pemberian dimensi dan garis sumbu, dimana garis sumbu bisa kita klik anonet, kemudian kita klik center mark, kita klik circle yang paling besar, kemudian kita lanjutkan dengan circle-circle yang kecil, kemudian kita hapus garis sumbu yang tidak kita perlukan. Oke, kemudian kita lanjutkan pemberian dimensi. Yang pertama kita beri dimensi jarak tinggi dari bagian sisi bawah dengan sisi atas, dimana itu adalah 40. Kemudian center dari dua buah lingkaran itu adalah 20. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi dari diameter lingkaran kecil itu adalah 12, kemudian bagian sisi yang paling besar itu adalah 72 dan 60. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian radius. Radius di sini yang pertama filletnya itu adalah 6, kemudian pada bagian circle yang paling besar itu adalah 60, bagian bawah sini adalah 48. Kemudian kita beri di sisi bagian luar itu adalah dengan radius 12, sehingga gambar yang kita buat telah sesuai dengan gambar contoh soal. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh yang kedua, itu adalah membuat suatu gambar kunci pas yang mana dimensinya ada pada bagian berikut. Oke, untuk proses tahap awal terlebih dahulu kita buat garis bantu, di mana garis bantu pada bagian tengah itu adalah jaraknya 110. Di sini adalah 110. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle, di mana circle di sini adalah radius 16.
di sini dengan 16. Kemudian kita buat garis bantu terlebih dahulu, di mana garis bantu di sini itu adalah jaraknya di sini ada 7, kemudian jarak tinggi ini adalah 2, di mana kita buat line, kita arahkan kursor ke arah kiri itu adalah 7, kita arahkan ke bawah adalah 2, maka didapatlah titik untuk circle yang bagian dalam. Kita buat circle pada bagian dalam dengan radius 13. Kemudian kita lakukan proses pemotongan trim pada bagian luar. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis, di mana garis jarak antara dua buah garis ini adalah 17 dengan sudut kemiringan adalah 17 derajat. Caranya itu adalah kita klik dari titik sumbu atau titik referensi yang pertama, kita misalkan panjangnya adalah 30, sudut 17, sehingga arah garis kita berada ke sisi bagian kanan atas. Kemudian kita lakukan perintah offset, di mana perintah offset di sini kalau dia 17, setengah dari 17 itu adalah 8,5. Kemudian kita arahkan, klik garis, arahkan ke atas, klik garis, arahkan ke bawah. Kemudian kita teruskan garis ke sisi bagian akhir dengan perintah extend EX. Kemudian kita enter atau kita spasi, kita klik kanan, kita arahkan, klik garis yang mau kita perpanjang. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penghapusan garis-garis yang tidak kita perlukan dengan perintah trim. Kita klik kanan, kita hapus semua garis yang tidak kita perlukan. Kemudian dari bagian dalam, kemudian kita lanjutkan dengan proses penghapusan garis yang tidak diperlukan, sehingga gambar kita sudah mulai mengarah sesuai dengan kunci pas pada sisi bagian kiri. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pemberian gagang atau sisi bagian tengah, itu adalah dengan ketinggian 11 dengan perintah offset. Kalau dia 11, setengah dari 11 itu adalah 5,5. Kita klik garis, kita arahkan ke atas, klik garis, kita arahkan ke bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan proses trim untuk menghapus sisi bagian yang tidak kita perlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian radius dari 47, di mana di sini kita bisa menggunakan perintah circle, kemudian TTR, kita klik circle yang pertama, kita klik garis yang kedua, baru kita isi dengan 47 sehingga terbentuk sebuah lingkaran. Kemudian kita lanjutkan dengan proses trim. Nah, begitu juga di bagian sisi bagian atas, kita buat circle, TTR, klik circle yang pertama, klik garis yang kedua, kemudian kita isi itu adalah 47. Kemudian kita lakukan trim, kita klik kanan, kita hapus. Kemudian kita hapus bagian garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita lanjutkan proses pembuatan gambar di sisi bagian sebelah kanan. Nah, itu yang pertama, kita tetap membuat circle terlebih dahulu dengan radius itu adalah 14,5. Kemudian kita lanjutkan dengan jarak itu adalah 7, ke atas dia adalah 2. Kita buat di sini circle-nya ke sini adalah 7, ke bagian atas itu adalah 2. Oh, mohon maaf. Kemudian kita lakukan penghapusan terlebih dahulu, kita lakukan pengulangan, itu adalah jaraknya 7, kita arahkan kursornya ke atas adalah 2. Kemudian kita lanjutkan proses pembuatan circle. Nah, dimana circle di sini itu adalah dengan radius 13, sama dengan sisi bagian sebelah kanan, radius 13. Kemudian kita trim pada bagian yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan proses pembuatan garis dengan jarak 13 mm,
dimana sudut kemiringannya adalah 17 derajat. Kita buat terlebih dahulu dari titik center point, kemudian kita kasih jarak, kita misalkan aja 30, sudut 17, sehingga garisnya berada ke sisi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan offset. Kita offset itu adalah 13, setengah dari 13 adalah 6,5. Kemudian 6,5 kita klik garis yang pertama, kita klik garis yang kedua. Kemudian kita sambung dengan membuat extend. Kita klik garisnya, kita klik garisnya. Kemudian kita lanjutkan dengan proses trim, dimana trim di sini adalah membuang garis yang tidak kita perlukan. Kita hapus pada bagian dalam. Oke. Kemudian kita lanjutkan proses penghapusan garis. Kemudian kita buang garis bantu tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemotongan di sisi bagian atas. Setelah ini selesai, kemudian kita lanjutkan dengan radius 23. Sama, kita buat circle, CTR, kita klik circle yang pertama, kita klik garis yang kedua, kita isi 23. Kemudian kita lakukan trim. Begitu juga dengan pada bagian ke bawah. Kita klik circle pertama, kita klik circle kedua, kita isi, itu adalah 23. Kita lakukan trim. Kemudian kita buang sisi bagian yang tidak diperlukan, sehingga gambar yang kita buat telah sesuai dengan gambar yang kita harapkan. Kemudian kita lakukan proses pemberian dimensi. Nah, dimana dimensi yang pertama di sini adalah garis bantu, ini kita hapus atau kita ganti dengan garis putus-putus. Kita misalkan center marknya seperti ini. Kemudian kita beri dimensi. Dimensinya itu adalah 110. Kemudian kita isi dengan jaraknya itu adalah 17, di sisi bagian sebelah kanan ini adalah 13. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian radius. Nah, kita klik radius di sini, ini adalah 16. Kita klik di sisi bagian bawah, itu adalah 14. Kemudian kita klik di sisi bagian chamfernya, di sini adalah radius 47, dan radius bagian sini itu adalah 23. Kemudian kita lanjutkan radius pada bagian dalam sini, itu adalah radius 13, dan bagian sini itu adalah radius 13. Kemudian kita isi jarak garis bantu tadi atau sudut kemiringan, kita buat terlebih dahulu, itu adalah garis bantu lurus sedikit. Kemudian kita isi itu adalah angular, dimana bagian ini itu adalah memiliki sudut 17. Kemudian jarak di antara ini garis sumbu terhadap bagian center ini itu adalah 7, dan sisi bagian ini dengan sisi bagian garis sumbu ini ke daerah samping itu adalah 2 mm. Dan begitu juga dengan sisi pada bagian sebelah kiri. Nah, kita garis sebelah kiri, kita buat garis bantu terlebih dahulu. Di sini kita buat garis lurus, kemudian kita kasih sudut angularnya itu adalah dengan sudut 17 derajat. Kemudian kita kasih jaraknya dari center yang lingkaran besar ke center di sini itu adalah 7, dan tingginya itu adalah 2 mm, sehingga gambar yang kita buat di sini telah sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Cukup mudah dan cukup membantu buat kawan-kawan dalam membuat sebuah gambar menggunakan software AutoCAD. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian, mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan dalam pembelajaran AutoCAD secara otodidak.
Mudah-mudahan dapat memandu atau membantu kawan-kawan dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.